Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya. Ini ada sepeda motor Smash. Dia penyakitnya susah hidup. Dia kalau mau dihidupkan harus kita tutup karburatornya ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Nah, oke, ini jadi Smash ya. Dia susah hidup. Kalau mau dihidupkan harus tutup karburator. Nah, jadi sama yang punya itu udah dibawa ke bengkel, sudah diservis karburatornya, tapi tetap juga seperti itu. Nah, jadi nggak semua ya, ketika tutup karburator itu udah mau hidup, ketika nggak ditutup dia nggak hidup, itu bukan berarti semua seperti itu karburatornya yang rusak. Ya, karburatornya yang kotor. Itu bisa jadi di kompresi ya. Dia kompresinya itu lemah, kurang. Itu kompresinya karena setelan klepnya itu kepadatan. Oke, ini kita cek langsung. Oke ya. Jadi untuk motor ini susah hidup. Dia kalau di setel langsam, dia lama-lama kelamaan dia mati sendiri motor. Di setel langsam lagi, lama kelamaan mati. Nah dia nggak bisa stasioner, nggak bisa langsam bagus ya, nggak bisa langsam bagus lah dia. Di setel langsam ujung-ujungnya mati juga keretanya. Nah jadi itu permasalahannya ada di kompresi. Dia kompresinya bocor, lemah. Nah itu perlu pengecekan ya. Yang paling utama itu kita cek dia di setelan klepnya. Nah itu sering itu di setelan klep. Itu biasanya setelan klep itu dia yang atas dia setelannya padat ya, setelannya padat, jadi klep itu bisa bocor. Jadi ketika klep bocor maka kompresi akan bocor. Nah itu jadi motor susah hidup, susah langsam juga ya. Nah jadi itu kenapa kok bisa klepnya bisa padat, padahal nggak ada di setel ya, nggak ada di setel kencengnya, nggak ada, tapi dia bisa padat sendiri. Nah itu penyebabnya karena klepnya ini udah aus ya, dia klepnya udah aus, klepnya udah minta ganti. Ini bisa setel, untuk sementara bisa setel, di setel longgarkan ya, tapi ini nggak lama, nanti udah sebulan dia balik lagi kencang lagi ya, dia bisa padat lagi setelannya. Nah karena dia tuh klepnya tuh udah aus, jadi harus diganti. Nah jadi ini tadi sudah saya konfirmasi sama yang punya, ini mau ganti klep atau di setel aja dulu. Nah kata yang punya kalau ganti klep berapa biayanya, untuk penggantian klep itu sekitar 150 ribuan ya. Nah 150 ribuan tuh udah klep, udah sekalian disekur juga klepnya. Nah jadi kata yang punya, ya udah nanti aja bang, pokoknya setel enak aja dulu bisa hidup kan, sama ini ganti oli tadi katanya. Nah nanti kalau ada uangnya baru ganti klep. Nah nggak ada masalah ya, ini bisa setel untuk sementara. Nanti kalau udah ada uangnya bisa ganti klep, bisa bongkar sekalian servis ini mesinnya ini, karena oli udah banyak yang bocor nih, rembes ya. Nah oke ya, ini kita kendorkan klepnya. Nah oke, jadi untuk cara penyetelan klepnya itu kita perlu buka tutupnya atas bawah ya, atas bawah, baru kita lihat buka tutup di bak manit sama tanda stop ya, tanda menentukan titik mati atas. Nah jadi kita buka, ini kita setel, kita cari tanda garisnya, baru bisa kita setel klepnya mana yang padat dia. Nah ya, kita setel, ini terlalu padat nih yang atas. Kenapa selalu yang atas? Karena dia itu yang kerja keras itu memang yang in ya, klep masuknya itu yang kerja keras. Dia terlalu, kalau udah siap apa, dia tuh hentakannya itu di in lah pokoknya, hentakannya di in. Makanya yang sering kena bos klepnya itu yang di in, klepnya yang sering aus tuh di in ya, yang klep masuk itu sering bermasalah. Kalau yang exhaust itu aman-aman aja, jarang itu bermasalah, apalagi bos klepnya ya, bos klepnya awet. Tapi kalau yang in ini dia tuh sering kali kena. Kita kendorkan ya. Nah seperti ini. Oke kita kencangkan.
Nah, oke, jadi ini kita setel agak kendor aja supaya agak lama padatnya dia. Karena kalau setel padat di setel standarnya dia tuh cepat kali nanti padatnya, cepat ngempos lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bikin agak longgar aja. Oke, ini kita pasang. Kita pasang kembali, kita tes hidupkan. Hidupnya gampang atau enggak ya? Berhasil atau enggak ini? Stasioner ya bisa dapat atau enggak? Oke, kita pasang dulu. Oke guys, ini kita hidupkan langsung. Kita lihat stasionernya ya. Nah, jadi ini udah bisa stasioner, udah bisa langsung. Untuk hidupnya juga gampang, sekalian call. Dia nggak perlu tutup karbu ya untuk menghidupkannya. Oke, kita tes rendakan lagi langsungnya sedikit lagi. Nah, udah mantap ya, udah bagus ya. Jadi permasalahannya itu cuma sel klep aja dia. Klepnya terlalu padat. Nah, oke ya. Jadi untuk sepeda motor ini sudah selesai. Jadi penyakitnya itu ada di klepnya. Ini klepnya udah minta ganti, tapi untuk sementara masih bisa lah. Oke ya. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita saling berbagi ilmu ya sesama mekanik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.